Di atas kertas, tiga-tiganya memang harusnya mampu dikalahkan oleh Inter. Nah, yang menarik adalah nanti di Giornata keempat, mereka akan bertemu dengan seteru abadi mereka dalam Derby della Madonnina. Kenapa Roma terpuruk? Sebenarnya jawabannya mudah ya. Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Hari ini gue akan membahas mengenai Serie A Liga Italia yang sedang break dan sudah 3 giornata atau 3 pekan. Memang tim kesayangan kalian mungkin belum tampil cukup bagus. Bahkan tim kesayangan gue masih ada di posisi zona degradasi. Oke, ini menarik ya. Kita melihat persaingan yang tidak mudah di musim ini. Setelah beberapa pergantian pelatih, beberapa pergantian pemain terjadi di beberapa tim papan atas. Tentunya bagi Inter Milan yang luar biasa. Mereka sapu bersih kemenangan, mereka tidak pernah kebobolan. Mereka menepati Capolista atau pemuncak klasemen sementara di Serie A Liga Italia. Memang baru 2 tim yang sapu bersih, 2 tim asal kota Milan. Tapi gue lihat bahwa persaingan musim ini masih sangat panjang. Belum bisa ditentukan. Serie A itu selalu menjadi misteri. Ini yang membuat gue selalu sayang sama Serie A. Baik, kita akan bahas dulu ya. Serie A Liga Italia. Inter Milan sejauh ini menjadi tim yang paling stabil, 3 kali main, 3 kemenangan, menciptakan 8 gol, belum kebobolan. Onana tidak ada, ganti Yann Sommer, bagus. Kemudian lini tengah ada Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, 3 pemain ini selalu menjadi sentral serangan dari Inter. Lautaro Martinez tetap cetak 5 gol dalam 3 pertandingan. Dan bahkan Simone Inzaghi menurut gua mendapatkan pemain-pemain pengganti yang lebih bagus daripada pemain yang pergi. Atau sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan dari Inter. Nah, memang mereka mampu mengalahkan Monza 2-0, mengalahkan Cagliari 2-0, dan mengalahkan Fiorentina 4-0. Di atas kertas, tiga-tiganya memang harusnya mampu dikalahkan oleh Inter. Nah, yang menarik adalah nanti di Giornata keempat, mereka akan bertemu dengan seteru abadi mereka. Dalam Derby della Madonnina, menghadapi AC Milan, mereka bermain di Giuseppe Meazza. Nah, ini akan menjadi pertandingan yang bisa melihat kekuatan Inter sesungguhnya. Karena mereka setara. Kalau menghadapi Milan mereka menang lagi, gue bisa pastikan bahwa Simone Inzaghi baik-baik saja. Mereka siap menatap Liga Champions Eropa, mereka siap menatap Serie A dengan baik. Kita akan lihat. Terus bagi AC Milan di posisi kedua, ini juga 3 kali main, 3 kali menang. Poinnya 9. Hanya saja mereka kebobolan 2 gol setelah memasukkan 8 gol. Jadi bedanya sama Inter memasukkan 8 gol tidak kebobolan. Kalau AC Milan 8 gol kebobolan 2 gol. Mereka mampu mengalahkan Bologna 2-0, mengalahkan Torino 4-1 dan mengalahkan AS Roma 2-1. Ya, malas banget bacanya. Tapi sudahlah. Nah, ini taktik Stefano Pioli menurut gua. Ini stabil dan transisinya sangat bagus. Transisi menyerang bertahan menyerang ini keren. Milan rapi meskipun kebobolan, mereka main bagus dalam 3 pertandingan. Lagi-lagi trio di lini tengah meskipun ditinggal Tonali, tapi mereka masih memiliki Krunic, mereka masih memiliki Loftus-Cheek, dan juga mereka masih memiliki Reinders pemain Belanda. Ini bagus. Apalagi Pulisic main luar biasa ya. Ini benar-benar yang buangan Chelsea ini menunjukkan kapasitasnya bermain sangat baik. Tomori, Loftus-Cheek, kemudian Pulisic ini bermain top. Dan bahkan Oliver Giroud sudah menciptakan 4 gol dari 3 pertandingan. Semakin tajam karena pelayannya tahu apa yang dibutuhkan oleh Oliver Giroud. Terbiasa bermain di Chelsea waktu itu kan. Nah, menurut gua materi AC Milan saat ini lebih bagus dibandingkan AC Milan tahun lalu loh. Lagi-lagi meskipun mereka kehilangan Tonali, dapat dana besar, mereka membeli pemain dengan harga murah, tapi banyak kedalaman skuadnya jadi rata. Jadi menurut gue memang AC Milan pantas dijagokan menjadi Scudetto bersama dengan Inter. Jika mereka main seperti ini, bahaya. Kita akan melihat nanti dalam Derby della Madonnina siapa yang menang, Inter atau AC Milan nih. Nah, ini menarik di Giornata keempat ya.
Kemudian berikutnya Juventus. Nah, Juventus yang di-ban nggak boleh main di kompetisi Eropa selama 1 tahun. Justru menurut gue ini rezeki ya buat mereka ya. Mereka bisa koordinasi, memperbaiki penampilan sehingga mereka bisa fokus saja di Serie A dan Coppa Italia gitu. Waktunya kembali untuk juara Juve. Tapi jangan sering-sering, sekali aja ya. Nanti 9. Begitu Juve juara 9 beruntun lagi kan. Capek deh. Mereka mampu mengalahkan Udinese 3-0. Bermain imbang 1-1 menghadapi Bologna dan mereka mengalahkan Empoli 2-0. Memang di atas kertas lawan-lawan itu lebih mudah. Lawan-lawan yang harusnya sudah dikalahkan oleh Juventus. Ini terlihat duet Chiesa dengan Vlahovic juga mesra. 4 gol telah mereka kemas. Di lini tengah, Rabiot sama Locatelli harus kerja keras nih. Harus kerja keras karena memang ini menjadi kekuatan Juventus. Apalagi Pogba main, cedera lagi. Pogba sudah sulit untuk bisa diandalkan. Nah, tinggal lawan Juve menunggu lawan setara. Di juara keempat, Juventus akan menghadapi Lazio. Nah, ini ya baru lawan setara bagi Juventus. Kalau Udinese, Bologna, Empoli, wajar lah mereka bisa kalahkan. Menghadapi Lazio, mampu nggak Juve? Mampu nggak Allegri nih? Karena kalau mereka ingin kembali ke Eropa tahun depan, mereka harus bisa setidaknya 4 besar di musim ini. Atau bahkan bisa juara untuk musim ini. Mereka fokus hanya di dalam negeri. Next lawan Lazio akan menarik. Berikutnya Napoli. Napoli ini transisi kepelatihan dari Spalletti ke Rudi Garcia tidak mudah. Tapi mereka mampu lewati dengan baik. Mereka mengalahkan Frosinone 3-1. Mereka mengalahkan Sassuolo 2-0. Hanya saja mereka kepleset menghadapi Lazio 1-2 di jerata ketiga. Nah, ini transisi pelatih ini juga menarik karena gue lihat Kvaratskhelia, Hirving Lozano tidak mendapatkan posisi inti di bawah Rudi Garcia. Kalau Osimhen masih. Nah, ini yang sangat menarik. Justru Politano ya yang menjadi pemain inti bagi Napoli di lini depan. Nah, menarik nanti melihat di pekan berikutnya mereka akan menghadapi Genoa di partai away. Nah, apakah Napoli mampu bangkit setelah kalah 1-2 menghadapi Lazio? Ini menjadi kunci bagi juara bertahan Napoli. Tapi gue rasa Inter, AC Milan ini akan sangat stabil di papan atas. Nah, yang menarik adalah mampukah Juve stabil di papan atas? Karena materi pemain yang mereka miliki tidak secemerlang Juventus yang ditakuti gitu. Dan kepercayaan Juventus ini akan Allegri juga sepertinya sudah tidak seperti dulu gitu. Tapi itulah Juventus, tetap Juventus ya. Tetap menjadi tim besar di Liga Italia. Napoli juga dipertaruhkan juara bertahan, apakah mampu akan tampil konsisten atau tidak. Nah, terakhir adalah gue bahas Roma. Kenapa Roma terpuruk? Sebenarnya jawabannya mudah ya. Roma tuh hanya kehilangan Matic. Nah, satu, kehilangan namanya Matic. Ketika Matic nggak ada, seperti nggak ada saringan di lini tengah. Tidak ada pemain yang memotong serangan lawan, kemudian build up serangan bagus, pemimpin di lini tengah. Itulah Matic. Kenapa Roma 2 tahun terakhir ini tampil bagus, meskipun compang-camping banyak yang cedera, kartu kuning, akumulasi, tapi tetap bisa berada di zona Eropa karena ada Matic. Kesalahan Roma terbesar adalah tidak ada namanya Matic. Sehingga 3 pertandingan awal mereka hanya 1 poin. 2-2 menghadapi Salernitana, kalah 1-2 menghadapi Verona, kalah lagi 1-2 menghadapi AC Milan. Sehingga mereka berada di peringkat 18 atau zona degradasi. Dan baru memasukkan 4 gol, kebobolan 6 gol. Memang ada Lukaku didatangkan. Tapi apa gunanya Lukaku jika tidak memiliki lini tengah yang bagus? Apa gunanya Lukaku datang kalau Dybala tidak main? Apa gunanya Lukaku kalau Pellegrini nggak main bagus? Ini start buruk, lini belakang lemah, kehilangan permainan terbaik ya, khususnya Smalling. Kalau Ibanez sih nggak masalah, Ibanez Bengka nggak masalah. Karena menurut gue penggantinya juga sebenarnya bagus. Llorente atau Dika. Tapi yang penting tuh Smallingnya lagi turun, ini yang membuat Roma berantakan. Terus kiper sejak 2 musim lalu, setelah menjadi juara Liga Conference League, gue rasa itu puncak penampilan dari Rui Patricio. Tahun lalu dia sudah menurun, tahun ini harusnya diganti. Kenapa tahun ini pertahankan? Kemarin gol-gol dari Verona dan AC Milan, gue rasa positioning yang salah dari Rui Patricio. Jadi kehilangan Matic, tidak mengganti penjaga gawang, repot.
Justru fokusnya pengganti Abraham. Udah datang Lukaku, benar. Sudah benar, tapi pengganti Matic ini belum didatangkan. Renato Sanchez sama Paredes jauh lah. Mereka digabungkan aja belum bisa seperti Matic. Matic itu tua-tua keladi. Ball winner banget gitu. Jadi kalau ada dia di tengah aman. Counter meskipun sudah lambat tapi timingnya tepat. Beberapa kali lah gue kehilangan nyawa lah. Roma kehilangan stabilitas. Dan seperti apa ya? Seperti Mourinho kehilangan kekasih hati. Ya. Ini pemain kemana-mana terus kan sama Mourinho. Ya sudahlah mau bagaimana lagi. Ditambah gue rada nggak setuju dengan 3 back Roma ini. Udah mainnya jelek. Mancini jelek. Smalling apalagi, penjaga gawang lagi turun. Masih berani main 3 back gitu. Padahal wing back-nya hancur semuanya. Kastrop, Christensen, Swalecki, Spinazzola, kemudian Zelik. Itu belum ada yang tampil firm gitu. Jadi menurut gua dengan main 3 back, 2 wing back kiri, 2 wing back kanannya tidak bisa maksimal bertahan dalam transisi bagus ya susah. Apalagi gue lihat lini tengah ini nggak jelas nih. Paredes, Cristante ini nggak Lorenzo Pellegrini ini nggak dapat belum dapat soulnya gitu, belum chemistry belum dapat, jadinya sering terlalu mudah ditembus dan terlalu mudah kebobolan. 3 pertandingan 6 gol, ini start buruk bagi AS Roma. Jadi itu menurut gue yang membuat Roma sepertinya kesulitan. Tapi musim masih panjang, gue harap bahwa duet Lukaku Dybala menjadi duet yang paling maut di Serie A akan ada di AS Roma. Tunggu. Wah, menarik. Baik, kita akan melihat nanti semoga setelah juara ketiga, setelah international break, ini akan menarik. Gua menunggu pertandingan Roma menghadapi Empoli di Olimpico. Semoga menang dan banyak gol dan ada Dybala main. Sehingga rame, sehingga menang lah gitu. Masa sih Roma di peringkat 18, kasihan jauh banget. Oke, terima kasih teman-teman. Ketemu lagi di lain kesempatan. Tentunya gue akan terus membahas mengenai Serie A ya. Serie A, Timnas, pokoknya gue bahas di T10 ini. Thank you, sampai ketemu. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng. Sampai ketemu di konten berikutnya. Tidak, sign out.